Lapangan. Stop. Enter. Stop. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Sistem Pakar kelas 6B. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok UAS yang diberikan Bapak Yudi. Sudah kamu mulai, Bang? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yolanda dan kawan saya Muhammad Nopal. Sini kami akan menjelaskan tugas yang diberikan Bapak Yudi, yaitu tugas akhir mata kuliah UAS yang judulnya Sistem Pakar. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, akan saya mulai. Baik, akan saya mulai. Pada kesempatan baik akan saya mulai. Di sini saya akan mulai. Sistem ini kami kembangkan. Baik, akan saya lanjutkan. Sistem ini kami kembangkan sebagai media. Baik, akan saya lanjutkan ke pembahasan. Baik, akan saya lanjutkan pada project. Baik, akan saya bahas dari Assalamualaikum. Baik, akan saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas mata kuliah Sistem Pakar, yaitu membangun sebuah sistem pakar deteksi penyakit gigi dan mulut. Sistem ini kami kembangkan sebagai media bantu bagi masyarakat umum untuk mengenali gejala dan mengetahui kemungkinan penyakit yang sedang dialami, khususnya di area gigi dan mulut. Sistem ini berbasis web dan dapat diakses dengan mudah melalui browser di laptop. Dan tujuan sistem dari yang kami buat ini, tujuan utamanya tuh untuk membantu pengguna sistem mendiagnosis awal jenis penyakit gigi dan mulut berdasarkan gejala yang dirasakan. Yang kedua, dan memberikan informasi penyakit dan saran tindakan awal yang dapat dilakukan pengguna sebelum berkonsultasi ke dokter gigi. Dan menjadi simulasi nyata bagaimana kecerdasan buatan dalam bentuk sistem pakar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan untuk metode yang digunakan, di sini kita akan buka dulu filenya. Eh, Oke, mungkin di sini saya akan bahas dulu tentang database-nya ya. Dan metode yang kami pakai sistem pakar ini itu menggunakan metode forward chaining. Forward chaining adalah metode penelusuran berbasis data atau bisa disebut dengan data driven yang dimulai dari input fakta atau gejala yang diberikan oleh pengguna. Lalu sistem itu akan mencocokkan dengan aturan-aturan atau rules yang telah ditetapkan di basis pengetahuan untuk sampai ke kesimpulan berupa diagnosis penyakit. Contohnya, jika pengguna memilih gejala seperti gusi bengkak, gusi berdarah, dan bau mulut, maka sistem akan memproses aturan yang cocok dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah penyakit periodontitis atau gingivitis. Dan di sini saya akan menjelaskan tahap awalan dari pembuatan database hingga sistem yang kami mulai. Nah, tapi di sini kami akan membahas dulu fitur utama sistemnya dulu. Untuk fitur utama sistem kami memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada input gejala. Input gejala pengguna itu mengisi form yang berisi pilihan gejala-gejala umum, penyakit gigi dan mulut. Lalu yang kedua ada analisis forward chaining. Yang ketiga ada output dan diagnosa. Untuk analisis forward chaining-nya, sistem melakukan pencocokan aturan berdasarkan gejala yang dipilih. Untuk output diagnosa, sistem menampilkan hasil diagnosa yang meliputi nama penyakit, deskripsi penyakit, saran penanganan awal. Teknologi dan struktur sistem. Sistem pakar ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan database-nya ini menggunakan MySQL, PHP MyAdmin yang bisa dilihat. Dan arsitektur webnya berbasis localhost. Mungkin di sini saya akan bahas database-nya terlebih dahulu lah ya. Untuk database-nya di sini kami beri nama dengan KBS. Kita buka ya bentar. Ini agak ngelag dikit. Untuk database yang kami buat di sini ada beberapa tabel. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Dan untuk 6 tabel ini yang saya buat ada di Diseases. Tabel diasesnya seperti ini. Bentar. Untuk diasesnya sini ada strukturnya di sini ada 3. Banget banget. Di sini ada 3. Pertama ada diases ID, diases name, dan diases underscore dsc. Kita akan coba untuk melihat tabel selanjutnya. Di sini juga ada question. Ada questionnya, ada sih. Untuk tabel questionnya di sini ada 3.
Ini pertama ada question underscore ID, dan di sini ada question, dan juga di sini ada gambarnya. Ini untuk sebagai nanya, untuk mengetahui gejala-gejala yang dia terima dengan melakukan sebuah pertanyaan. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Ada report. Untuk report, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 struktur. Yang pertama sini ada report underscore ID, usernya, DCS-nya, symptom, dan di sini definition-nya, treatment, dan dibuatnya kapan. Sebenarnya sih ada 6, ini cuma untuk kriteria. Lanjut ke tabel selanjutnya. Ada symptom. Untuk simptom sendiri di sini ada strukturnya, ada 2, simptom underscore ID dan simptom deskripsi. Lanjut ke tabel selanjutnya, tabel treatment. Untuk tabel treatment di sini ada strukturnya, ada 2. Yang pertama ada treatment underscore ID dan treatment deskripsinya. Dan terakhir tabel user. Untuk user di sini ada 5. Yang pertama ada user ID, full name, phone number, email address, dan password. Dan itu semua tabel yang ada di database yang kami buat. Dan untuk relasinya, relasinya seperti ini. Jadi cuman import yang menyambung ke user ID. Oke, lanjut ke sistemnya. Oke, ini dia. Untuk sistemnya di sini kita Oke. Sini saya akan membahas dari for admin terlebih dahulu lah. Nah, kayaknya for adminnya di sini ada foto template, alltime.php, current month.php, current week, DSCSS, edit profile, index, version, report, symptom, treatment, user. Di sini ada template footer. Untuk template footernya ada ini saja, dan ini ada headernya menggunakan PHP, dan sini juga sampai 125 sintak. Sini ada alltime.php, alltime.php sampai ke 40 sintak. Dan sini ada current month sampai 49. Ini ada current week, current week, template header, current date-nya, SQL-nya, ID full name, lalu sini sampai 48 sintak. Ini ada di CSS ini juga sampai 33 sintak. Dan sini ada edit profile, edit profile di sini sampai 103. Di sini ada indeksnya,
prosesnya, question, lalu ada sini ada report, terus sampai ada symptom, treatment, dan user. Lanjut di sini ada juga folder lain. Di sini ada folder out. Folder outnya ada out process PHP, output PHP, login PHP, logout, dan register. Di sini kami menggunakan Bootstrap. CSS-nya ada grid, dari bot, min. Di sini ada JS juga. Di sini pakai bundle JS min. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini kita bisa langsung klik register page. Kita kasih contohnya, misalnya namanya Samsudin, misalnya kita jobsnya misalnya tempat Samsudin Muryana, passwordnya misalnya coba register on. Coba kita register. Email. Kita coba register. Maka kita klik ini password. Kita klik login. Nah, ini berhasil. Ini langsung bisa kita start constellation, klik OK, klik yes, kita klik yes.
kita klik yes. Nah, di sini ada tampilannya ini, klik yes. Terus kita klik yes juga. Ini tampilan halaman giginya. Ini adalah salah satu contoh gigi yang lepas. Ini adalah salah satu tampilan contoh atau gigi yang patah. Ini giginya yang sensitif. Kita klik yes. Dia menampilkan seperti adegan kepala yang pusing. Ini dia ada insomnia. Ini ada gambar gigi. Klik aja yes. Ini dia menampilkan gambar gigi yang sakit. Ini bibirnya.